Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Rahmawati dengan NIM 20020010060, Prodi Pendidikan Agama Islam, semester 5, kelas PAI 5B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposan saya dengan judul Penerapan Model Kontekstual Berbasis Video pada Mata Pelajaran Akidah Akhlak kelas 10 IPA Mantana Toraja dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Berdasarkan kondisi di kelas 10 IPA Mantana Toraja selama proses pembelajaran akidah akhlak, peneliti mengamati suasana pembelajaran yang kurang efektif dan belum optimal, sehingga hasil belajar yang didapatkan masih kurang, serta belum menunjukkan motivasi kepada siswa pada saat proses pembelajaran. Apa yang dilakukan dalam memperbaiki hasil belajar dan aktivitasnya dapat menggunakan model kontekstual, sebab model ini dapat membuat siswa termotivasi dan ada respon yang diberikan. Dengan model ini juga dapat digunakan lalu dikolaborasikan dengan berbagai cara. Nah, salah satunya dengan memanfaatkan media video. Nah, berdasarkan latar belakang yang ada dua rumusan masalah dalam penelitian ini. Yang pertama, bagaimana efektivitas penerapan model kontekstual berbasis video pada mata pelajaran akidah akhlak kelas 10 IPA Mantana Toraja dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Yang kedua, bagaimana penerapan model kontekstual berbasis video pada mata pelajaran akidah akhlak kelas 10 IPA Mantana Toraja dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, di dalam penelitian ini realisasi yang ingin dicapai ada dua. Yang pertama, untuk mengetahui efektivitas penerapan model kontekstual berbasis video pada mata pelajaran akidah akhlak kelas 10 IPA Mantana Toraja dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Yang kedua, untuk mengetahui penerapan model kontekstual berbasis video pada mata pelajaran akidah akhlak kelas 10 IPA Mantana Toraja dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, ada dua manfaat penelitian ini, yaitu secara teoritis dan secara praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman mengenai model pembelajaran kontekstual berbasis video pembelajaran kelas 10 IPA Mantana Toraja dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, secara praktisnya ada tiga. Yang pertama, bagi guru menjadi peninjau memilih model pembelajaran dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, bagi siswa dapat dijadikan acuan dalam memecahkan masalah dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir, bagi peneliti dapat memberikan keterampilan dan pemahaman yang baik pada model pembelajaran yang diterapkan. Ada tiga penelitian relevan yang saya ambil. Yang pertama, Hadid Apriani dengan judul Video Animasi Matematika dengan pendekatan kontekstual untuk meningkatkan pemahaman konsep matematika. Nah, perbedaannya, Hardin itu menggunakan model kontekstual dalam proses pembelajaran matematika dan fokus penelitian peningkatan pemahaman siswa, sedangkan peneliti menggunakan model kontekstual pada pembelajaran akidah akhlak dan berfokus pada penelitian hasil belajar siswa. Dan persamaan keduanya menggunakan model pembelajaran kontekstual. Nah, penelitian yang kedua yaitu dari Nur Faiza Singgi Berlianso Darti dengan judul Pengembangan Video Pembelajaran Kontekstual pada Materi Alat-alat Optik di SMA. Nah, perbedaannya, Nur Faiza ini menggunakan model penelitian pengembangan, nah sedangkan peneliti menggunakan model penelitian tindakan kelas. Dan persamaan dari keduanya sama-sama menggunakan model pembelajaran kontekstual berbasis video. Nah, penelitian yang ketiga, Siti Hatiati Nasution dengan judul Penerapan Strategi Pembelajaran CTL berbantuan media audiovisual dan peningkatan hasil belajaran akidah akhlak di kelas 7 MTS 4 Toraja. Nah, perbedaannya, Siti menggunakan strategi belajar CTL dengan bantuan media audiovisual. Fokus penelitiannya itu peningkatan hasil belajar akidah akhlak, sedangkan peneliti menggunakan model kontekstual berbasis video dan fokus penelitiannya pada hasil belajar siswa. Dan persamaan keduanya menggunakan mata pelajaran akidah akhlak pada pembelajaran kontekstual. Selain itu, menggunakan jenis penelitian tindakan kelas. Nah, pengertian model kontekstual. Model kontekstual adalah konsep belajar yang membantu guru mengkaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi yang nyata. Adapun kelebihan dan kekurangannya, kelebihannya itu membantu kebutuhan siswa dalam mengkaitkan materi yang diajarkan dengan kehidupannya sehari-hari. Dan materi pembelajaran kontekstual juga ini sangat memudahkan ingatan siswa sehingga pelajaran tidak mudah dilupakan. Adapun kekurangannya, penerapan model kontekstual ini hanya berfokus pada permasalahannya saja dan guru lebih intensif dalam membimbingnya. Nah, media pembelajaran adalah salah satu sarana dan prasarana dalam pembelajaran. Media ini dapat memperjelas interaksi antara siswa sehingga mempermudah dalam proses pembelajaran dan mempermudah proses belajar mengajar. Nah, salah satu media pembelajaran yaitu video pembelajaran berbasis konten. Video pembelajaran ini ditujukan kepada siswa agar
untuk melihat keberhasilan dari proses belajar yang dilakukan antara siswa dan guru. Menurut Syaputra, hasil belajar adalah proses interaksi antara guru dengan siswa untuk mengetahui hasil belajarnya melalui kegiatan pembelajaran. Nah, mata pelajaran akidah akhlak merupakan mata pelajaran yang membahas tentang akhlak atau perilaku yang baik, yang mengajarkan pemahaman akhlak sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah, sehingga perilaku yang perlu diajarkan ke siswa yang tidak baik untuk tidak dicontoh, seperti materi akidah akhlak yang membahas tentang hakikat dan sifat yang tidak baik, yaitu tentang nafsu syahwat adalah keinginan yang kuat terhadap kecintaan terhadap sesuatu yang memikat hati manusia, dan nafsu amarah adalah marah yang tidak senang terhadap sesuatu yang diinginkan terhadap dirinya, dan marah termasuk ini adalah sifat yang tidak boleh ada pada diri siswa. Makanya dengan adanya mata pelajaran akidah akhlak bisa melalui model kontekstual ini dapat memberikan gambaran kepada siswa untuk tidak melakukannya. Nah, kerangka pikir dan pattern ini yaitu kondisi awal adanya permasalahan, yaitu rendahnya hasil belajar siswa pada mata pelajaran akidah akhlak, sehingga peneliti melakukan tindakan yaitu penerapan model kontekstual pada mata pelajaran akidah akhlak dengan berbasis video pembelajaran beruntun, sehingga mendapatkan hasil akhir yaitu meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, adapun hipotesis dari tindakan penelitian ini yaitu penerapan model pembelajaran kontekstual berbasis video kelas 10 IPA Mantana Toraja dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian tindakan kelas atau nama lainnya classroom action research. Penelitian ini diterapkan di dalam kelas melalui model pembelajaran kontekstual berbasis video pembelajaran dengan menggunakan model alur siklus model Kemis MC Tager. Nah, adapun prosedur penelitian ini ada 4. Yang pertama, subjek penelitian. Adapun data yang diperoleh dari kelas 10 IPA Mantana Toraja berjumlah 48 orang dan waktu lamanya tindakan yaitu berlangsung pada semester genap, dan penelitian ini hanya menggunakan 2 siklus. Tempat penelitian. Pelaksanaan penelitian ini dilakukan di Mantana Toraja, berlokasi di Kamali Pentaluar Makale, Kabupaten Tanah Toraja. Adapun langkah-langkah penelitiannya yaitu terdiri dari 4 tahap pada setiap siklus, yaitu siklus pertama dan siklus yang kedua. Pada siklus pertama terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Jika ada perbaikan maka dilanjutkan ke siklus yang kedua, yaitu dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi untuk memperbaiki siklus yang pertama. Nah, adapun sasaran penelitian ini adalah peserta didik, di mana peserta didik diharapkan mampu mengikuti setiap rangkaian dalam proses belajar mengajar. Nah, adapun instrumen penelitian ini yaitu salah satu cara yang digunakan untuk mengumpulkan data, yaitu yang pertama itu lembar observasi, di mana lembar ini harus disesuaikan dengan indikator kegiatan pembelajaran. Nah, bentuk instrumen ini tersusun sesuai dengan pedoman. Yang kedua itu angket. Angket ini peneliti membuat daftar pertanyaan menggunakan Likert scale yang bersifat tertutup, di mana angket ini digunakan untuk mendapatkan hasil belajar siswa. Nah, adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu yang pertama pengamatan, yang kedua wawancara, yang ketiga dokumentasi. Nah, dokumentasi di sini yaitu data yang mendapatkan informasi berupa buku, daftar hadir, laporan penilaian, dan yang terakhir yaitu teknik pengumpulan datanya itu butir soal. Nah, adapun teknik analisis data yang digunakan berdasarkan data yang diperoleh berupa lembar observasi dan teks itu akan dilakukan peserta didik pada siklus pertama dan siklus kedua, dianalisis dengan memperhatikan proses pembelajaran dan kemajuan belajar yang secara aktif yang dinilai saat pembelajaran berlangsung, menggunakan data kuantitatif untuk menilai hasil belajar yang didapatkan dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Nah, itulah tadi hasil proposal saya. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman yang menonton, dan juga saya meminta maaf bila dalam penjelasan video ini ada salah kata, dan saya ucapkan terima kasih sudah berkenan mendengarkan video ini.